Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi, lokal PGMI 5B. Di sini saya akan mendiskusikan hasil makalah saya yang berjudul Peranan Pengembangan Kurikulum dan Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. A. Sejarah kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum 1947, Rejana Pembelajaran 1947, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam tulisan. Ini menulis tidak akan membahas makna kurikulum secara detail, namun hanya akan menyajikan beberapa pengertian kurikulum secara umum dari beberapa pakar. Covert 1986, Curriculum Prescriptive Readymade and Prescriptive New York. Kalangan menyebut sejarah pengembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya membuat dua hal pokok. Satu, daftar mata pelajaran dan jam pembelajaran. Dua, garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. 2. Kurikulum 1952, Renjet Pelajaran Terturai 1952. Setelah Renjet Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rejana Pelajaran Terurai 1952. 3. Kurikulum 1964, Rancangan Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Yang keempat, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengikuti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya, lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen. Yang keenam, kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa dapat ditempatkan sebagai subjek belajar. 7. Kurikulum 1994 yang disuplemenkan kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya pengoreduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik pendatangan disebabkan oleh beban belajar sehingga dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. 8. Kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994, adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. 6. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menekankan pada kecapaian potensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kesembilan, kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan pelaksanaan KBK. Masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permanen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permanen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permanen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah
dan daerahnya masing-masing. 10. Kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pembentukan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai tenaga pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam suatu jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, fokuskan pada pengelolaan potensi-potensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah potensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga mencapainya dapat dimuat dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai satu kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran Alamuddin. Perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Sekianlah presentasi dari saya. Saya akhiri, wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.